Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fira Siti Hanifa dengan NIM 2404287. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi publik dan karakteristiknya. Komunikasi publik sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat presentasi di kelas, pidato, atau berbicara di depan banyak orang. Namun, komunikasi publik tidak hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga memiliki tujuan, perbedaan dengan komunikasi lain, serta membutuhkan keterampilan khusus. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu adanya tujuan komunikasi publik, dan yang kedua, perbedaan komunikasi dengan komunikasi kelompok kecil, dan yang ketiga, pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang di hadapan orang banyak atau audiens. Tujuan dari komunikasi publik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi ada beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memberi informasi. Tujuan dari memberi informasi kepada audiens ini dapat kita lihat seperti dosen menjelaskan materi di kelas dan pembicaraan seminar untuk menyampaikan ilmu baru. Artinya, komunikasi publik membantu orang lain mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, tujuan dari komunikasi ini yaitu mempengaruhi atau meyakinkan, seperti presentasi bisnis untuk menarik investor dan kampanye untuk mengajak orang memilih sesuatu. Pembicaraan ingin audiens setuju atau mengikuti apa yang disampaikan. Tujuan selanjutnya yaitu menghibur, seperti stand up komedi, MC dalam suatu acara. Meskipun tujuannya menghibur, tetap ada pesan yang disampaikan. Jadi dapat kita simpulkan, komunikasi publik bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, dan menghibur audiens. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan komunikasi publik dan komunikasi kecil, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi publik memiliki ciri-ciri seperti audiensnya banyak, atau biasanya satu arah, atau umpan balik langsung, dan biasanya bersifat lebih formal. Contohnya seperti presentasi di kelas dan pidato di depan umum. Sedangkan komunikasi kelompok kecil memiliki ciri-ciri seperti pesertanya sedikit, bersifat dua arah, semua orang bisa berpendapat, dan lebih santai. Contohnya seperti diskusi kelompok dan rapat kecil. Dari perbedaan ini kita dapat melihat bahwa perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya yaitu seperti jumlah orang, interaksi, dan suasana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi publik berfokus pada penyampaian pesan ke banyak orang, sedangkan komunikasi kelompok kecil lebih meningkatkan interaksi dan diskusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi personal dalam komunikasi publik. Meskipun komunikasi publik dilakukan di depan banyak orang, ternyata kemampuan komunikasi personal tetap sangat penting. Hal ini kenapa? Yaitu yang pertama, kita harus membuat audiens lebih terhubung. Jika pembicara bisa berbicara secara personal, audiens akan merasa lebih dekat, seperti menggunakan bahasa yang santai atau menyapa audiens. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang terbiasa berkomunikasi personal biasanya lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, seperti terbiasa mengobrol, akan membuat hal tersebut lebih lancar saat kita berpresentasi. Yang ketiga, dapat mempermudah penyampaian pesan. Jika seseorang terbiasa menjelaskan sesuatu ke orang lain, kita akan lebih mudah menyampaikan pesan ke banyak orang.
seperti menjelaskan ke teman. Hal ini dapat menjadi latihan sebelum presentasi. Dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi personal adalah dasar penting untuk menjadi komunikator publik yang baik. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, yaitu adanya komunikasi publik, memiliki tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan menghibur. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi publik berbeda dengan komunikasi kelompok kecil, terutama dari segi jumlah audiens dan interaksi. Dan yang terakhir, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi personal sangat membantu dalam komunikasi publik. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.